Bah, kau belum subscribe? Ayo namboru opung, oma, opa, eyang, tulang nan tulang, bibi, paman, pak cek, adik, kakak. Ayo subscribe semua. Jangan sampai nggak subscribe ya. Halo guys, selamat datang di channel gua guys, Lucky Ferdinand guys. Nah, hari ini gue mau bahas tentang perbedaan helm aftermarket yang harganya agak lumayan mahal, agak ya, sedikit doang sih, nggak terlalu banyak-banyak amat mahal ya kan. Nah, dan juga helm bawaan pabrik alias helm standar. Kalau kita udah beli motor pasti kan dapat helm tuh. Nah, ini nih. Nah, gue mau bahas perbedaannya antara keunggulan yang aftermarket dan juga kelemahan yang aftermarket, dan juga keunggulannya si standar ini dan juga kelemahannya si standar ini. Nah, dan juga kelebihannya dan kekurangannya masing-masing lah, itu maksud gue guys. Nah, supaya kalian itu tahu nanti kedepannya kalau untuk pilih helm yang seperti apa sih yang kalian mau gitu ya kan, mau yang biasa-biasa aja tapi kualitasnya bagus, atau yang agak apa ya, fungsinya agak lumayan tapi maksud gue tuh ini nih, fungsinya agak lumayan tapi standarnya kurang, standar keselamatannya kurang. Nah, itu guys maksud gue guys. Nah, ini guys, nah gua mohon kalian klik ya subscribe yang merah-merah itu guys ya guys ya, subscribe. Nah, dan juga tanda loncengnya guys biar gua seneng bikin konten terus. Gue hitung 1 sampai 5 guys ya. Untuk melanjutkan video ini mohon klik tombol subscribe-nya guys. Oke guys, gue hitung ya guys. 1 2 3 4 5. Oke, subscribe guys. Oke, selamat menonton. Oke guys, yang pertama nih guys, gue mau bahas tentang kelebihan dan kekurangannya helm KYT DJ Maru guys. Nah, KYT DJ Maru ini guys, nah yang pertama mau gue bahas nih, kelebihannya ada ventilasi udaranya ya guys ya tuh. Jadi kalau panas kalian nggak usah perlu takut kepanasan gitu dalam helm, nggak perlu ketakutan ngap gitu, aduh sesek napas gua, nggak ada udara gitu kan. Nah, ini guys, helm ini punya yang pertama ya, punya ventilasi udara dan juga kacanya nih guys. Nah, kacanya itu kokoh guys, kokoh maksud gue itu ya nggak lembek amat sih guys, tuh kuat keras. Jadi ya kalau misalkan jatuh ya dia nggak pecah, nggak gampang lecet juga guys. Nah, beda nih guys sama yang ini kan tuh melihat tuh. Kalau yang ini kuat keras guys tuh, keras. Nah, oke, yang kedua ventilasi udara belakang guys tuh. Nih, ventilasi udara belakang buat helm guys. Nah, jadi kalau helm tuh, kalau kita lagi posisi ngebut nih guys ya, nah helm itu kan nabrak angin dari depan ke belakang. Nah, kalau kita ventilasi udara dari depan kurang, kita bisa buka ventilasi udara yang ada di belakang. Kalau kita gerah gitu, kepanasan gitu kan, ada ventilasi udara di belakang. Dan yang kedua ini kayak sayapnya gitu loh guys, tanduk nih guys. Nah, supaya apa? Supaya kalau kita jatuh nggak langsung kebentur ke bagian kepala belakang, jadi ketahan guys. Ada ini guys. Nah, ada ini guys nih ya, tanduknya atau spoilernya guys ya, nih spoiler atau tanduk, supaya kalau kita jatuh ke belakang nggak langsung ke bagian kepala belakang kebenturnya guys, jadi ketahan dulu guys ya. Oke guys, yang kedua itu guys, nah yang mau gue bahas busanya guys. Nah, kenapa gue bilang busa itu penting guys? Nah, busa juga penting guys, supaya apa ya, pipi kita tuh nyaman, nggak goyang-goyang, nggak gampang kempes gitu loh. Tuh kokoh tuh guys, tebel ya. Nah, dia tebel guys, tuh tebel, busanya tebel, sampai ke busa-busa dalam juga tebel guys tuh. Nah,
Nah, yang selanjutnya guys ya, nih gua mau bahas si pengaitnya guys, atau pinlocknya guys ya, atau pengaman untuk kancingnya si helm ini guys. Kancingnya ini guys ya kokoh tuh guys, tebel. Bunyinya juga ya beda lah sama yang helm bawaan. Kalau udah ngeklik guys, tuh bunyinya beda guys. Tuh ininya juga kokoh guys, tuh kan kokoh guys, kuat gitu loh, nggak kayak helm-helm yang ini. Nanti gue tunjukin buat helm yang ini guys. Nah sekarang gue mau bahas motifnya. Motifnya itu guys keren, ada kayak apa sih, kayak ada, maksudnya kayak ada karbonnya, warnanya juga menarik gitu loh kan. Nggak, jadi kita tuh pakai helm itu nggak norak gitu loh, nggak. Jadi kita juga memakainya pede gitu kan, ada motifnya. Ada juga sih yang warnanya polos, tapi ya menurut gue yang lebih bagus yang motif guys. Nah kekurangannya guys untuk helm ini nggak ada kaca double visornya, kayak kacamata gitu guys di dalamnya. Namanya juga helm murah, tapi ya kualitasnya agak lumayan bagus lah. Itu kekurangannya helm ini guys. Jadi kalau matahari apa sih, kalau matahari lagi panas-panasnya nih, lagi terik-teriknya nih ya, di atas itu langsung mantul ke muka gitu, langsung terserap oleh muka. Jadi kalau kita lagi bawa motor siang hari, ini panas banget, asli panas banget guys. Nah itu aja sih kekurangannya dan kelebihannya helm ini guys. Kekurangannya itu ya satu, nggak ada double visornya. Yang kelebihannya sih agak lumayan banyak guys ya. Oke guys, next guys. Oke guys, yang kedua nih, gue mau bahas kelebihan dan kekurangannya si helm standar ini. Yang pertama gue mau bahas kelebihannya dulu. Yang kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu dia menurut gue ya cuma satu sih guys kelebihannya. Menurut gue kelebihannya ya satu, nih ada topinya guys. Jadi kalau panas-panas, lagi siang hari lagi panas banget nih ya guys ya, tuh jadi kan tuh nggak langsung ke dalam kaca, nggak kayak yang tadi helm Digimaru. Kalau yang ini, helm ini ada topinya, kayak ada semacam topinya gitu guys. Jadi kalau matahari lagi panas-panasnya ya agak lumayan kehalingan si topinya ini guys. Nah yang kedua apa sih, nggak ada lagi guys ya kayaknya guys, ya helm standar namanya juga. Kalau helm standar ya paling gitu-gitu aja sih. Nah yang kelemahannya guys, kelemahannya si helm ini satu, kacanya kurang solid kacanya guys. Tuh lembek, tuh bunyinya juga nggak keras gitu, nggak kenceng kacanya itu. Kalau kita jatuh terus ke amit-amit kelindes ya, kacanya pecah. Helm ini juga kurang, dari segi plastiknya juga kurang solid guys. Tuh. Masih bisa tekan guys, masih bisa, kemungkinan kalau dilindas dengan kekuatan yang lebih besar dia pasti patah sih, maksud gua pecah juga, patah juga. Nah terus yang kedua kelemahannya ini guys, untuk menguncinya juga ya nggak terlalu kokoh banget guys. Tuh ya namanya juga helm standar sih ya, maklum juga sih ya helm standar namanya juga kan. Nah yang kedua kelemahannya nggak ada ventilasi udaranya. Dari mana guys, tuh panas, jadi kalau siang-siang mungkin ngelekep guys tuh. Nah yang gue bisa bilang untuk kelebihannya ya guys ya, tambahan nih guys. Nah kelebihannya itu dia bikin kayak ada ala-ala spoilernya gitu guys. Jadi kalau jatuh ya nggak langsung jatuh ke bagian kepala belakang gitu guys. Agak dia desain sendiri kayak ada lakukan gitu, jadi nggak langsung mentok ke kepala belakang. Jadi
yang mungkin bisa mentok sini guys, ke ujung-ujung ini guys. Nah kelebihannya itu sih ya, gue masuk bilang itu ya agak kelebihan sih, kelebihannya sedikit guys. Nah oke guys, nah kekurangannya sih banyak sih guys helm begini kan. Ada topinya juga kurang solid gitu punya kan, ya harusnya lebih kokoh sedikit lah. Nah kacanya juga harusnya lebih kokoh lah gitu kan, kekurangannya gitu. Yang kedua baut ya, yang selanjutnya guys, nah bautnya ya, bautnya juga apa ya, kayak kurang solid gitu guys, kayak kurang solid, gampang karatan gitu kan. Nah menurut gue ya helm ini banyak kekurangannya sih ya. Gue saranin kedepannya ya pabrikan motor ya bisa lah memperbaiki kualitas helm standarnya supaya konsumen juga seneng gitu kan. Nah oke guys, nah gue kan udah bahas nih video antara kekurangan dan kelebihannya helm standar dan juga helm aftermarket nih guys ya. Nih helm standar, helm aftermarket guys. Nah terima kasih guys ya telah menonton video ini, semoga kalian dapat manfaatnya. Dan juga ya kesimpulannya untuk helm standar ya, gua rasa pabrikan agak harus meningkatkan si kualitasnya buat helm standarnya supaya konsumen di Indonesia lebih tertarik lagi untuk membeli motor, dan juga lebih semangat lagi untuk membeli motor baru-barunya guys, untuk lebih ada niatan untuk mengganti motor baru ya kan. Ini kacanya kurang solid gitu kan, si topinya juga kurang solid gitu kan guys. Nah plastiknya juga bahan dasar si helmnya ini juga kurang solid sih menurut gua guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini guys. Jangan lupa diklik tombol share-nya, tombol loncengnya supaya gue semangat terus bikin konten guys. Terima kasih sudah menonton video ini guys. See you guys.